Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan praktek lagi. Oke, praktek saat ini kita akan membahas tentang cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Oke, bahan-bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Seperti yang dapat teman-teman lihat, karton kita susun menjadi 3 bagian dan lilin diletakkan pas di tengah di antara lubang. Lihat. Jadi sampai ke ujung itu lubang itu lurus dan lilinnya diletakkan di depan lubang. Nah, ini tampak dari depan. Nah, tampak dari samping. Bisa kita lihat. Kita siapkan karton yang berdiri tegak seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke proses yang pertama. Kita nyalakan dulu lilinnya. Oke. Setelah itu kita perhatikan. Nah, dapat teman-teman lihat. Nah, dia ini sudah memberikan cahaya dan ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Kenapa dapat dikatakan demikian? Kita bisa lihat di bagian belakang karton. Oke. Tuh, bisa dilihat ya, di bagian karton kedua ini cahaya terlihat. Yang ketiga ini cahaya juga terlihat. Dan yang di bagian belakang, di situ terdapat cahaya yang dihasilkan dari lilin. Jadi cahaya itu terbukti bahwa cahaya itu sifatnya adalah merambat lurus. Kita coba jika kartonnya kita pindahkan sedikit yang di bagian sini. Nah, jika dipindahkan cahaya itu tidak tembus ke belakang. Ya, dapat teman-teman lihat. Nah, kenapa? Karena cahaya ini ditutupi oleh benda yang lapisannya tebal. Jadi dia itu tidak dapat merambat lurus. Kenapa? Karena cahayanya itu diserap oleh benda tebal ini. Oke, seperti yang teman-teman lihat. Oke, terbukti ya teman-teman. Bahan yang dipersiapkan: pertama, karton; kedua, kertas HVS; ketiga, gelas berwarna; keempat, gelas bening; kemudian kain, plastik transparan, cermin, batu, besi, dan bingkai. Dan jangan lupa yang pertama juga kita menyiapkan senter. Oke, selanjutnya ke benda pertama, HVS. Ya. Nah, dapat teman-teman lihat, kertas HVS ini kan tebal, tipis, tapi karena dia itu teksturnya padat sehingga cahaya itu tidak tembus ke balik kertas HVS ini. Ini bisa teman-teman lihat belakangnya. Ya, belakangnya tidak tembus. Ya, tidak ada cahaya yang masuk. Jadi cahayanya stay di kertas HVS ini. Selanjutnya, plastik bening. Ya. Nah, kalau plastik bening ini karena dia bersifat transparan sehingga cahayanya tetap tembus ke belakang gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada kertas karton atau kertas kardus. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, karena ini warnanya gelap serta teksturnya padat sehingga cahaya tidak dapat menembus melewati kertas karton. Dapat teman-teman lihat bahwasannya cahaya yang dipantulkan ke kertas itu tidak tembus ya. Oke, selanjutnya adalah kain. Nah, dapat dilihat bahwasannya kain ini juga menyerap. Kenapa? Karena warnanya juga yang gelap serta teksturnya yang padat sehingga tidak menembus ke belakang. Selanjutnya yaitu besi. Nah, dapat teman-teman lihat, besi itu merupakan benda berat serta warnanya gelap dan teksturnya padat sehingga cahaya itu tidak dapat menembus besi. Selanjutnya adalah batu. Nah, dapat teman-teman lihat,
batu itu teksturnya padat serta berwarna gelap sehingga cahaya tidak bisa menembus melewati batu. Jadi cahaya tidak dapat diteruskan. Kemudian ada gelas warna-warni. Nah, seperti teman-teman lihat nih. Oke, dia itu sedikit sekali. Kenapa? Karena telah disap oleh warna gelap yang dimiliki oleh gelas ini. Nah, selanjutnya adalah gelas bening. Seperti yang teman-teman lihat, ini merambat lurus ya. Selanjutnya yaitu cermin. Nah, jika cahaya diberikan cermin, maka yang dihasilkan cahayanya akan dipantulkan. Nah, seperti teman-teman lihat, ini cahayanya dipantulkan ke kamera. Atau bisa kita coba pantulkan ke sebuah benda. Ya, di sini ada karton. Nah, lihat, ini cahaya yang dipantulkan. Oke. Jadi, cahaya jika diberikan kepada cermin, maka cermin akan memantulkan cahaya tersebut. Oke, praktek yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apa sih dibiaskan? Oke, kita dengar. Kita simak pengertiannya sebagai berikut. Praktikum selanjutnya yaitu tentang pembiasan cahaya. Pertama, kita siapkan air, kemudian gelas bening, dan pensil. Oke, pertama-tama kita tuang air ke wadah gelas bening. Oke, setelah kita tuang, kemudian kita masukkan pensil dan kita perhatikan. Perhatikan. Nah, pensil tidak sejajar antara yang terendam air dan tidak. Kenapa? Karena ini merupakan sifat dari pembiasan cahaya. Coba kita tuang air sedikit lagi agar lebih terlihat. Dapat teman-teman lihat, meskipun air dikurangi tetap pembiasan cahaya di sini terjadi. Jika tidak menggunakan air, maka tidak terjadi pembiasan cahaya sehingga pensil yang diletakkan di dalam gelas normal. Ya, berbeda dengan yang tadi. Itulah 3 jenis praktek cahaya. Tentang cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa